semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Lian Mulansari Kristina dari kelas 02 SIDP 005 Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Jadi kali ini saya akan bercerita nih tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur, Surabaya. Penasaran ceritanya? Yuk, let's go langsung ke ceritanya. Jadi, pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Pulau Jawa, hiduplah sebuah buaya ganas dan menyeramkan. Dia adalah seorang penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang yang ada di hutan, khususnya di sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu hingga membuat takut semua binatang yang ada di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara dengan lautan yang sangat luas pula. Di laut itu tinggallah seorang hiu ganas bernama Suro. Ialah penguasa laut yang ditakuti pula oleh semua ikan. Akan tetapi nih, Suro sangat bosan hanya memakan ikan tiap harinya. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautannya. Suatu hari, ia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai, tiba-tiba ia melihat anak kijang yang sedang minum. Suro menjadi sangat lapar. Diam-diam ia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk si anak kijang itu. Suro pun merasa gembira dan mendapat santapan yang sangat lezat. Setelah memakan anak kijang itu tuh, si Suro merasa ketagihan nih. Keesokan harinya, Suro kembali datang lagi ke sungai itu untuk berburu. Dan Suro pun mendapat banyak sekali santapan. Namun, semakin hari Baya menjadi curiga nih, karena semakin hari ia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki apa sih penyebabnya. Kenapa ya? Saat ia melihat Suro menangkap seekor monyet yang sedang berenang di sungai, Baya pun marah. Baya benar-benar sangat marah besar. Hai Suro, apa yang kamu lakukan di sini? Ini kan daerah kekuasaanku. Beraninya kamu menginjakkan kakimu di sini dan merebut jatah makananku, ujar Baya. Suro pun tidak takut sama sekali kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya balik. Terserah aku dong. Aku mau cari makan di mana aja. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bisa bebas mencari makanannya di sini, ujar Suro. Akhirnya perkelahian pun tidak dapat dicegah karena nih mereka sama-sama kuat. Pertarungan itu pun berlangsung sangat lama. Hari demi hari, waktu demi waktu lamanya, semua binatang di hutan pun merasa terganggu atas perkelahian mereka. Mereka tidak bisa tidur dan tidak tenang. Akhirnya kedua binatang itu pun kelelahan. Tidak ada yang menang pula dan tidak ada yang kalah, sebab kedua binatang tersebut pun sama-sama kuat. Suro, sebaiknya kita udahi aja ya perkelahian ini. Aku udah lelah, ujar Baya. Aku juga Baya, aku juga minta disudahi ya perkelahian ini, ujar Suro. Suro, mulai sekarang kita batasi ya daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batasnya. Karena ketika kamu melanggar, kamu akan rasakan sendiri akibatnya, ujar Baya. Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini, ujar Suro. Suro pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali dan tidak ada perkelahian di antara Suro dan Baya. Namun, Suro merasa gelisah. Ia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di lautan tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Ia tidak mampu menahannya. Akhirnya nih, dia diam-diam berenang ke lautan dan bermuara kembali di sana. Di sungai maksudnya ya. Kalau aku mencari mangsa di muara, Baya tidak akan tahu. Kan dia diem aja nih di sana, ujar si Suro. Namun nih, sayangnya tidak ada mangsa yang mendekat ke muara. Suro pun bosan. Ia menunggu, dan ia pun perlahan masuk ke dalam hutan.
Suro senang sekali nih masuk kembali ke dalam hutan. Namun ia sangat hati-hati agar tidak kepergok oleh Baya. Hihihi, aku akan menangkap ikan dan aku akan memangsanya. Aku akan membawa dia ke laut agar Baya tidak sempat melihatku. Hahaha, ujar Suro. Rencana itu pun berhasil nih. Berbulan-bulan Suro berburu di sungai tanpa kepergok oleh Baya. Tapi nih, lama-lama Baya semakin menjadi curiga. Lagi-lagi, kok mangsa aku berkurang ya? Meski ia nggak ngelihat Suro nih yang ada di sana, tapi ia yakin ini pasti ulah Suro. Pasti ini ulah Suro. Awas kamu ya Suro, ujar Baya. Kemudian Baya menyiapkan rencana, dan rencananya itu Baya sengaja menangkap seekor kijang dan melukai kakinya agar kijang itu tidak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai. Lalu Baya pun bersembunyi. Suro pun berenang di pinggiran sungai dan melihat kijang itu yang terluka. Hatinya gembira lagi nih sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat makanan yang gemuk. Ujar Suro. Ketika ia mau membawa kijang ini ke laut, tapi tiba-tiba nih Baya datang menghadangnya. Hei, kamu ini emang bandel ya dan tidak tahu malu. Serakah sekali sih kamu. Bayangkan, kan ikan-ikan di laut itu sangat melimpah, tapi kamu justru malah terus-terusan berburu di tempatku, ujar Bara. Hei Bara, hei Baya, kalau kamu mau, kamu bisa saja berburu di laut. Aku tidak pernah melarangmu, ujar Suro. Mana doyan aku dengan ikan. Lagi pula aku tidak tahan dengan air laut, ujar Baya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, yang penting aku sudah menawarkan ke kamu, ujar Suro. Dengan enteng nih, Suro pun pergi dan menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah dan menyerang Suro. Heh, mau kau bawa kemana itu kijangku? Ujar Baya. Ya ke laut lah, mau aku makan di sana, ujar si Suro nih. Hei, berikan kijangnya ke aku, karena kijang itu aku yang menjebaknya untuk memancing kamu datang kemari, ujar Baya. Heh, enak aja, salah sendiri kamu gak makan kijangnya, ujar si Suro. Kamu lupa dengan perjanjian kita. Sungai ini kan adalah daerah kekuasaanku, ujar Baya. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita ini konyol sekali, ujar Suro. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang begini, siapa yang kuat, ialah yang berhak atas wilayah ini, ujar Baya kesal. Akhirnya nih, si Baya menyerang Suro. Perkelahian pun tidak bisa dicegah karena kali ini lebih seru dan mereka lebih kuat. Tidak ada yang berani mendekat sama sekali di daerah perkelahian itu. Suro selalu berkerit. Baya menjadi jengkel. Saat Suro lengah, Baya pun berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku, rintih Suro. Suro tidak mau kalah nih. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya terus-terus saja tidak putus asa melawan. Ia terus menggigit sampai ekor si Suro pun putus. Suro sangat kesakitan. Ia pun lari dan meninggalkan Baya langsung menuju ke laut dia. Sejak kejadian itu, Suro tidak berani mendekati sungai. Apalagi ia sudah tidak punya ekor nih. Jadi dia tidak bisa berenang sesigap dulu. Sakit sekali. Aduh, ujar Suro. Akhirnya Suro pun pergi. Dan untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka wilayah tempat kedua hewan itu pun berkelahi disebut Surabaya. Sekian cerita rakyat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.